ఏడ్ చేస్తా ఉంటాడు? ఎయిర్ ఫోర్స్. ఎయిర్ ఫోర్స్. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di kota. Suasana rumah mereka terasa gelisah dan penuh tanda tanya. Pasalnya putri mereka akan segera dilamar oleh seorang pria. Namun keluarga ini sama sekali tidak mengetahui latar belakang calon menantunya tersebut. Sang ayah hanya mengetahui satu hal jika nama pria itu adalah Tirupati. Selain nama, hampir tidak ada informasi lain yang bisa dijadikan pegangan. Dan hal inilah yang membuat kegelisahan terutama sang ayah yang khawatir akan masa depan putrinya. Melihat kondisi itu, Badram, adik ipar sang ayah, akan membantu mencari tahu asal-usul pria bernama Tirupati tersebut demi memastikan semuanya jelas sebelum lamaran benar-benar terjadi. Badram pun segera berangkat dan perjalanannya pun membawanya keluar dari kota menuju sebuah desa. Lalu saat Badram tiba, dia pun disambut pemandangan desa yang indah dan damai. Hamparan ladang hijau, udara segar, dan suasana tenang yang seolah menyimpan banyak cerita. Saat Badram berjalan menyusuri desa itu, dia memanggil salah satu pria yang kebetulan sedang nongkrong. Tanpa banyak basa-basi, Badram langsung bertanya apakah pria tersebut mengenal seseorang bernama Tirupati. Dan kebetulannya pria itu memang mengenalnya. Dengan menyelipkan sejumlah uang, Badram meminta pria tersebut untuk bercerita jujur tentang latar belakang Tirupati. Dia ingin tahu apakah Tirupati ini orang jahat atau justru orang baik. Tidak lupa Badram juga berpesan agar saudaranya tetap mendengarkan hasil penyelidikannya. Lalu di tempat yang lebih tenang, pria ini pun mulai bercerita tentang kehidupan dan masa lalu Tirupati. Saat masih duduk di bangku SMP, Tirupati diam-diam menaruh hati pada seorang gadis bernama Kanyakumari. Sayangnya perasaan itu tidak pernah terbalas, sebab Kanyakumari sama sekali tidak menyukainya. Kemudian saat berkumpul, satu persatu murid diminta menyebutkan cita-cita mereka, dan mereka pun menjawab, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang bercita-cita menjadi pengacara, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Kanyakumari yang dengan penuh percaya diri menjawab bahwa dia ingin menjadi insinyur perangkat lunak. Namun berbeda dengan Tirupati, dengan wajah polos dan penuh keyakinan, dia menjawab bahwa ketika besar nanti, dirinya malah ingin menjadi petani. Mendengar jawaban itu, sang guru justru menyindir, kalau akhirnya hanya kerja di sawah, untuk apa sekolah? Belum lagi tawa dari teman-teman yang ikut mengejeknya. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతా. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వెరీ గుడ్ అవుతాను సార్. పొలం మరెందుకు రా చదువు మానే. Dia pun menceritakan semuanya kepada sang ayah. Dia bilang bahwa hari ini dia ditertawakan dan diejek di sekolah hanya karena punya cita-cita menjadi petani. Sang ayah lalu menasihatinya dengan tenang. Dia berkata memang benar, terkadang di dunia ini kita sesekali membutuhkan polisi, pengacara, dokter, pendeta, dan banyak profesi lain. Namun apakah anaknya itu tahu siapa yang paling dibutuhkan setiap hari, yaitu petani? Karena tanpa petani tidak akan ada beras, sayuran, ataupun buah-buahan. Dan menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia. Mendengar kata-kata itu, hati Tirupati perlahan menjadi tenang. Namun sejak saat itu, dia malah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih bertani bersama sang ayah. Sementara itu di sisi lain, Kanyakumari justru semakin giat belajar demi mengejar cita-citanya. Saat kelas 3 SMP, dia berhasil menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah. Dia pun ingin melanjutkan ke SMA favorit. Namun sang ibu berkata bahwa sekolah tersebut membutuhkan biaya yang besar. Lalu sang ibu pun mencoba membicarakan hal itu dengan suaminya. Tetapi ayah Kanyakumari yang seorang pengangguran hanya bisa manggut-manggut tanpa memberi solusi apapun. Dan pada akhirnya dia malah bersekolah di SMA gratis. Namun meski begitu semangat belajarnya tidak pernah padam. Dia tetap rajin dan tekun hingga akhirnya lulus dengan nilai terbaik. Kali ini Kanyakumari kembali meminta untuk dikuliahkan di universitas ternama mengambil jurusan teknik. Tetapi jelas biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal. Sang ibu pun kembali mencoba membicarakannya dengan sang suami. Namun lagi-lagi, ayah Kanyakumari hanya manggut-manggut tanpa solusi sambil mengencangkan volume radionya. Papa engineering చదువుతానంటుంది. Tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, Kanyakumari tetap melanjutkan kuliah.
Meskipun dia hanya bisa masuk ke universitas biasa dan bukan di jurusan teknik seperti yang dia impikan. Hingga akhirnya 3 tahun berlalu dan dia pun lulus kuliah. Tentu saja setelah itu Kanyakumari mendapatkan pekerjaan, namun bukan sebagai insinyur melainkan sebagai penjaga toko pakaian di sebuah toko bernama Happy Shopping yang tidak berada jauh dari kota. Kini dia sudah menerima takdirnya sebagai pelayan toko. Setiap hari dia melayani pelanggan termasuk pelanggan yang menyebalkan. చూడండి సార్ లేటెస్ట్ మోడల్ రన్నింగ్ బ్లౌజ్ కూడా వస్తాయి సార్ వాకింగే చేయదు Suatu hari Kanyakumari berkunjung ke rumah temannya. Di sana dia melihat temannya itu sibuk bekerja di depan laptop. Dan laptop itu rupanya merupakan fasilitas dari perusahaan tempat temannya bekerja. Dan bukan hanya itu saja, perusahaan tersebut juga memberikan berbagai fasilitas lain termasuk mobil. Mendengar semua itu Kanyakumari mulai penasaran. Dia bertanya soal gaji yang didapat temannya dan bagaimana caranya bisa menjadi insinyur perangkat lunak seperti dirinya. Temannya itu pun menjawab dengan jujur bahwa seharusnya Kanyakumari dulu mengambil jurusan teknik. Mendengar kalimat itu, raut wajah Kanyakumari langsung berubah. Terpancar jelas rasa kecewa dan penyesalan yang selama ini dia pendam. Penyesalan terhadap jalan hidup yang tidak pernah dia harapkan. Lebih parahnya lagi, Kanyakumari justru didesak untuk segera menikah oleh keluarganya, terutama oleh kakak laki-lakinya yang bernama Pasu. Sudah mas sekolah tidak sesuai harapan, kuliah pun tidak sesuai impian, dan kini setelah lulus, hidupnya tetap saja jauh dari bayangan masa depan yang dia inginkan. Akhirnya Kanyakumari pun bersedia menikah, asal dengan beberapa syarat. Pria yang akan menikahinya harus berpendidikan tinggi, sudah mapan tinggal di kota dan mampu membantunya meraih mimpi, yaitu menjadikannya seorang insinyur perangkat lunak. Dan tidak lupa pria itu juga harus sedikit tampan. Hanya jika ada pria seperti itu, Kanyakumari pun bersedia menikah. Hingga datanglah seorang pria yang dianggap memenuhi kualifikasi tersebut. Seorang pria tampan dan pemberani dari desa sebelah. Saat pertemuan, Kanyakumari lebih memilih diam daripada salah bicara. Namun sekali dia berbicara, ucapannya justru membuat si pria tersinggung. ఏమైనా అడగండి మీది విగ్ కదా Melihat tingkah adiknya, Pasu pun kesal. Dia merasa sudah capek-capek mencarikan jodoh untuknya, tetapi justru dibalas dengan sikap seperti itu. Namun Kanyakumari menjawab dengan tenang. Dia bilang dirinya juga harus teliti sebelum membeli, karena dia bukan sayuran yang bisa dibagikan secara gratis. Mendengar itu sang ibu langsung menegur Pasu agar tidak memarahi adiknya. Dia mengingatkan dulu Kanyakumari ingin sekolah di sekolah favorit tapi keluarga tak mampu memenuhinya. Ingin kuliah di jurusan teknik, lagi-lagi keluarga tak bisa mewujudkannya. Dan sekarang justru Kanyakumari lah yang bekerja demi keluarga meskipun penghasilannya sedikit. Padahal yang seharusnya mencari nafkah bukanlah anak perempuannya. Ucapan itu pun membuat Pasu terdiam. Begitu juga dengan sang ayah yang sedang membaca koran, yang mana keduanya merasa tersindir. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Tirupati yang kini sudah dewasa dan menikmati hidupnya sebagai seorang petani. Jika dilihat dari kualifikasi yang diinginkan Kanyakumari, jelas Tirupati tidak memenuhi syarat satupun. Namun ada satu hal yang membedakan Tirupati dengan petani lain. Sebab banyak orang yang bertani karena terpaksa, tetapi Tirupati bertani karena panggilan hati nuraninya. అతను వేస్తే ఆ మొక్క పడుతుంది, అతను టమాటా మొక్క పడుతుంది, వరి మొక్క పడుతుంది. Meskipun begitu, Tirupati juga punya masalah yang tidak kalah pelik, yaitu soal perjodohan. Ayahnya dengan bangga memperkenalkan Tirupati kepada para kerabat, bahkan menyebut putranya sebagai pria paling tampan sekabupaten. Namun kenyataannya, tidak ada satupun keluarga yang mau menjadikannya menantu. Alasannya sama seperti keluarga Kanyakumari. Katanya calon suami harus mapan, punya pekerjaan tetap, dan kalau bisa minimal pegawai negeri demi masa depan putri mereka. Mendengar itu Tirupati tersinggung. Hanya karena dia seorang petani bukan berarti dirinya tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, suatu hari saat berangkat kerja, Kanyakumari menaiki bajai langganannya. Sang sopir yang bernama Sinu tahu betul bahwa Kanyakumari kesulitan mendapatkan jodoh. Karena itu dia menawarkan seorang teman yang katanya bernasib sama dan akan cocok. Sinu pun memperlihatkan foto temannya itu yang tidak lain dia adalah Tirupati. Melihat parasnya yang rupawan, Kanyakumari pun langsung tertarik. Dan saat ditanya apa pekerjaannya, Sinu pun malah kebingungan. Dan tanpa pikir panjang, dia pun berbohong mengatakan bahwa Tirupati bekerja di angkatan udara. ఉద్యోగం ఏంటి ఎయిర్ ఫోర్స్
Malam harinya Sinu akhirnya menemui Tirupati. Dia menyerahkan sebuah foto seorang wanita lulusan S1 bernama Kanya Kumari. Begitu melihat foto itu, Tirupati pun langsung terkejut. Dia sadar Kanya Kumari yang dimaksud ternyata adalah teman masa kecilnya dulu. Melihat perubahan besar dalam dirinya, Tirupati pun merasa bahagia. Apalagi sejak kecil dia memang sangat menyukainya. Namun Tirupati bertanya satu hal penting. Apakah Sinu sudah bilang kalau dia adalah seorang petani? Dan Sinu pun kembali berbohong mengatakan kalau semuanya sudah diberitahukan. Sementara dua teman yang lain tahu persis kalau itu adalah kebohongan. Dan kalau ketahuan, hancurlah sudah hati Tirupati. Lalu keesokan harinya mereka akhirnya bertemu di tepi danau. Sudah sejak kecil mereka tidak pernah berjumpa. Dan baru kali ini bertemu kembali. Dan keduanya pun sempat tersenyum bahagia. Namun suasana itu tidak berlangsung lama. Sebab tiba-tiba Kanya Kumari memanggil Sinu dan langsung menamparnya. Ternyata dia sudah menyelidiki semuanya sendiri. Katanya angkatan udara. Padahal jelas-jelas Tirupati adalah seorang petani. Sejak awal Kanya Kumari sudah curiga. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang tidak lulus sekolah bisa masuk angkatan udara. Bahkan saat kecil untuk membuat surat cinta pun Tirupati tidak bisa. Jadi jangan berharap dia menyukainya. Namun melihat sikapnya yang tidak berubah sejak kecil malah membuat Tirupati tersenyum. Dia langsung memberikan buah jambu, seperti yang biasa dilakukan saat mereka masih kecil, meskipun Kanya Kumari selalu menolaknya. Walau sempat marah karena Sinu berbohong, tapi sejak hari itu Tirupati justru merasa sangat bahagia. Hari demi hari Tirupati terus mengikuti Kanya Kumari, meski selalu diusir, bahkan sampai ke tempat kerjanya, dan setiap pulang kerja Tirupati selalu menunggunya di pinggir jalan. Namun sekeras apapun usahanya, Kanya Kumari tetap tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Lalu suatu hari saat berangkat kerja, Sinu dengan bangga memutar musik di bajainya. Dia mengatakan kalau bajai ini sekarang sudah memakai speaker Bluetooth. Tinggal sambung ke HP, musik pun langsung bisa didengar. Sound తగ్గించరా స్పీకర్ లండి సరే హలో. Namun tiba-tiba Tirupati menelpon. Dia mengatakan dirinya sudah berusaha mengejar Kanya Kumari tetapi selalu ditolak. Padahal tidak ada yang istimewa dari Kanya Kumari. Mendengar itu jelas Sinu langsung panik. Apalagi Kanya Kumari ikut mendengar percakapan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Tirupati malah membenarkan ucapan Sinu sebelumnya bahwa Kanya Kumari hanyalah orang yang so cantik. Mendengar itu Sinu makin panik dan Kanya Kumari pun langsung turun dari bajainya. ఏం రెస్పెక్ట్ నటించారు దొంగేదో ఇట్లా బూతులు తిట్టిస్తావా Apesnya bukan hanya Kumari saja yang marah, begitu juga dengan Tirupati. Untuk apa pasang speaker Bluetooth di bajai kalau semuanya jadi begini? Beberapa hari kemudian Tirupati tanpa sengaja berpapasan dengan Kanya Kumari di jalan. Seketika Tirupati ketakutan karena dia yakin akan kembali dimarahi. Dan benar saja Kanya Kumari langsung ngomel-ngomel. Akan tetapi secara spontan Tirupati justru mengungkapkan perasaannya. నాకు ఒళ్ళు బలుపా ఒక్కటి ఇచ్చాను అనుకో ఐ లవ్ యూ. Dan ucapan sederhana itu membuat Kanya Kumari seketika terdiam. Meski terlihat dingin jauh di dalam hatinya, Kanya Kumari justru merasa bahagia. Karena seumur hidup baru kali ini ada seorang pria yang berani mengungkapkan perasaan kepadanya. Dan temannya pun berpikir demikian. Bahkan dia berkata seandainya punya pria seperti itu, dia juga akan merasa bahagia. Sejak saat itu Tirupati mulai berani menghubungi Kanya Kumari secara langsung. Dia kembali menanyakan jawaban atas perasaannya. Namun sekuat apapun usahanya, Kanya Kumari pun tetap menolak. Karena baginya dunia mereka berbeda. Meskipun begitu, Tirupati berharap dia bisa bertemu sekali saja supaya lebih mengenal dirinya. Setelah itu barulah Kanya Kumari boleh memutuskan cocok atau tidak. Dan Kumari pun mulai bertanya-tanya mengapa Tirupati terus mengejarnya. Dan Tirupati menjelaskan bahwa sejak kecil ibunya telah meninggal. Sifat Kanya Kumari yang sering marah dan cerewet justru mengingatkan kepada sang ibu. Tirupati pun hanya ingin mencintai dan menjaga Kanya Kumari seperti dulu dia menjaga ibunya. Mendengar hal itu Kanya Kumari pun tersentuh lalu menutup teleponnya. Setelah kejadian itu, Kumari justru merasa gelisah. Namun temannya menenangkan, mengatakan bahwa itu hanyalah kencan biasa dan tidak perlu dipikirkan. Menurutnya kalau dia berada di posisinya, dia akan menemuinya.
makan sepuasnya membiarkan Tirupati membayar semua tagihan, lalu setelah itu mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Ucapan itu terasa masuk akal, yang pada akhirnya Kumari pun menghubungi Tirupati dan setuju untuk bertemu pada hari Minggu. Hingga hari yang dinanti pun tiba, keduanya menghabiskan waktu bersama, tertawa, menikmati kebersamaan dan untuk sesaat melupakan beban hidup masing-masing. Hari itu pun berjalan hangat, sederhana dan terasa membahagiakan. Lalu saat pulang sebelum berpisah, Tirupati pun mengungkapkan tentang dirinya. Dia hanyalah seorang petani. Baginya menabur benih di ladang selalu berakhir pada dua kemungkinan, tumbuh menjadi tanaman atau justru mati sebelum sempat berbuah. Namun menurutnya cinta tidak seperti itu. Cinta bukan soal hasil melainkan keberanian untuk menanam harapan. Dan untuk terakhir kalinya, Tirupati pun meminta kepastian apakah Kanyakumari mau menerima cintanya. Namun Kanyakumari tetap diam memilih tidak menjawab. Di situ Tirupati pun mengerti. Dia lalu memberi sebuah tanda sederhana. Jika besok Kanyakumari datang mengenakan gaun hijau, itu berarti cintanya diterima. Namun jika tidak, Tirupati berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Kanyakumari bersiap dengan gaun hijau miliknya. Sementara itu Tirupati ditemani Sinu menunggu dengan penuh harapan. Lalu tidak lama kemudian Sinu memberitahu bahwa orang yang ditunggu telah datang. Namun ternyata yang muncul hanyalah seorang ibu-ibu dengan gaun warna ungu. Tetapi beberapa saat setelah itu, Kanyakumari benar-benar datang, tetapi dia malah mengenakan gaun hitam. Oh Cindra. Iya bah, alah. Di situ Tirupati mengira kalau Kanyakumari tidak punya gaun itu. Namun Kanyakumari kemudian mengeluarkan gaun hijau dari dalam tasnya. Disitulah kenyataan sebenarnya terungkap. Gaun itu tidak dipakai bukan tanpa alasan, sebab sebenarnya sudah ada pria lain yang lebih dulu melamarnya. Pria itu katanya tinggal di kota. Dialah sosok yang selama ini ditunggu olehnya. Bahkan pria itu tidak meminta mas kawin apapun, karena hidupnya sudah berkecukupan dengan harta dan properti. Asalkan Tirupati tahu kalau tujuan hidup Kanyakumari sejak awal adalah ingin menjadi seorang insinyur. Dan calon suaminya itulah yang diyakini mampu membantunya mewujudkan cita-cita tersebut. Seandainya Tirupati memiliki pekerjaan, mungkin gaun hijau itu akan dia pakai hari ini. Dan mulai detik itu, Tirupati pun diminta untuk melupakannya, karena tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan tidak semua orang mendapat kesempatan kedua untuk jodoh yang diharapkan. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవడం నాకు నీకు ఉద్యోగం ఉంటే ఖచ్చితంగా గ్రీన్ డ్రెస్ వేసుకుని వద్దును. Seketika hati Tirupati pun hancur, namun bukannya berhenti, Tirupati justru belum menyerah. Secara pribadi dia kembali mengajak Kanyakumari bertemu, kali ini dengan satu niat sederhana. Dia ingin membuktikan satu hal. Dia ingat betul perkataan Kanyakumari sebelumnya, bahwa gaun hijau itu hanya akan dipakai jika dirinya memiliki pekerjaan. Maka dia pun bertekad akan mencari kerja. Mendengar niat itu Kanyakumari justru kesal, padahal sudah tahu dirinya akan dijodohkan. Bahkan dia meragukan pekerjaan apa yang akan didapat. Dirinya saja yang seorang sarjana hanya menjadi pelayan toko, apalagi Tirupati yang tidak memiliki gelar apapun. Namun ucapan itu sama sekali tidak melemahkannya. Dengan modal niat dan keberanian, dia mendatangi banyak tempat, tanpa satupun berkas lamaran. Sayangnya lulusan SMP tidak diterima dimanapun. Hingga akhirnya langkahnya pun terhenti tepat di seberang Happy Shopping, toko tempat Kanyakumari bekerja. Tanpa pikir panjang dia pun langsung masuk dan menanyakan lowongan pekerjaan. Lalu karyawan senior menjelaskan kalau syarat kerja di sini harus lulusan sarjana. Di situ Tirupati pun jujur mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang petani. Dia bercerita bahwa dulu sebenarnya dia ingin kuliah, tetapi terpaksa harus berhenti di bangku SMP. Dan katanya untuk apa kuliah jika pada akhirnya hanya bekerja sebagai pelayan toko sambil menyindir Kanyakumari di belakangnya. Tetapi tekadnya sangat besar. Dia mengatakan bahwa dirinya berjanji akan bekerja sepenuh hati, melayani pelanggan dengan baik dan bahkan meningkatkan penjualan toko. Mendengar itu si bos pun tertawa, sebab kata-kata seperti itu sudah sering dia dengar dari karyawan lain saat pertama kali masuk kerja. Namun Tirupati kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah petani yang memperlakukan sawah layaknya seorang dewi. Dan apapun pekerjaannya, bagi dirinya bekerja adalah bentuk ibadah. Mendengar kata-kata itu si bos pun langsung menerimanya.
Tetapi bagi Kanyakumari, hal ini justru menjadi masalah baru. Terlebih ketika karyawan senior memintanya untuk mengajarinya. Dengan kesal dia menjelaskan berbagai jenis sari dengan cepat, hingga membuat Tirupati jadi pusing. ఈ రోజుకి చీరల గురించి చెప్పు. గురించి అటు చెప్పు. లక్ష్మి పట్టు, కంచి పట్టు, ఉప్పాడ పట్టు, సింథటిక్ క్రేప్ సిల్క్, ఉప్పాడ, వెంకటగిరి, మంగళగిరి, ధర్మవరం సిల్క్ సారీస్. Hari demi hari pun berlalu, Tirupati bekerja dengan giat. Meskipun jelas terlihat bahwa ini bukanlah bakatnya, dia pun sering terlihat kesulitan, sering melakukan kesalahan namun tidak pernah menyerah. Di sisi lain Kanyakumari justru semakin kesal. Baginya Tirupati terlalu gegabah mengambil keputusan yang hanya akan membuatnya menderita setiap hari. Namun temannya justru bertanya apa urusannya. Kanyakumari pun menjawab bahwa Tirupati bekerja di sana demi dirinya. Tetapi temannya kembali mengingatkan apa urusannya dengan Kanyakumari sendiri. Sebab dalam beberapa bulan lagi Kanyakumari akan menikah dan pindah ke kota. Lalu untuk apa masih peduli pada laki-laki itu? Dan tanpa sadar, Kanyakumari menyadari satu hal bahwa dia menyukai Tirupati. Mendengar itu temannya kesal. Kalau begitu kenapa Kanyakumari malah setuju dijodohkan? Dan pertanyaan itu membuat Kanyakumari terdiam dan jadi kepikiran. Di keesokan harinya Tirupati ditempatkan di bagian pelayanan. Sang bos bahkan berniat memecatnya jika sampai dia melakukan kesalahan. Hingga datanglah seorang pelanggan yang dikenal menyebalkan. Tirupati berniat melayani dengan baik, namun justru melakukan kesalahan. Istrinya pun terlihat kesal, sementara sang suami sibuk dengan teleponnya. Dan kesalahan Tirupati semakin parah ketika dia memilihkan sari berdasarkan warna kulit pelanggan tersebut. Kalimat itu pun membuat sang ibu tersinggung. ఉంటే మేడం ఫుల్ రెడ్ ఏండే వేసుకుంటే మీరు అసలు ఏండే అలా ఉంటారు కదా ఇది నెగనగలాడిపోతారు. నేను నల్లగుంటానా తీసుకో బాగుంది. ఏం బాగుంది అది. Beruntung sebelum semuanya menjadi kacau, Kanyakumari datang dan menenangkan pelanggan itu. Tidak ingin menyerah, Tirupati mencoba menebus kesalahannya dengan cara lain. Dia mendekati sang suami, mengajaknya berbincang dan memujinya. Ia pun memperlakukan layaknya tamu istimewa. Dia bahkan mengajaknya berkeliling, menyarankan pakaian yang menurutnya akan membuat sang bapak terlihat lebih tampan. Dia juga mengatakan bahwa tidak adil jika hanya satu orang yang membeli, sementara anggota keluarga lain tidak. Alhasil yang awalnya hanya ingin membeli satu barang, sang bapak justru membeli banyak untuk seluruh keluarganya. Tidak berhenti di situ, Tirupati bahkan memberikan nomor pribadinya dan menawarkan untuk mengantarkan langsung pakaian ke rumah jika suatu hari dibutuhkan. Tidak lupa dia juga mengantar pelanggan itu hingga ke pintu mobil. Namun setelah itu karyawan senior menegurnya, karena Tirupati malah mondar-mandir meninggalkan konternya. Namun sang bos justru berkata, jika Tirupati sedang melayani pelanggan, dan kalau sudah tahu konter itu kosong seharusnya karyawan seniorlah yang menggantikannya. Bahkan Tirupati terbukti mampu membuat pelanggan membeli lebih banyak. Lalu siapa sangka sejak hari itu, Tirupati pun diangkat menjadi manajer untuk mengelola toko tersebut. తిరుపతి రేపటి నుంచి షోరూమ్కి నువ్వే సార్ పనుల గురించి శుభ్రంగా చెప్పు. ఎలా Mendengar hal itu diam-diam Kanyakumari pun ikut bahagia. Kini Tirupati mulai selalu tampil rapi. Penampilannya yang berbeda perlahan membuat Kanyakumari tersenyum tipis. Dari situlah mulai terlihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan yang tumbuh tanpa disadari oleh keduanya. Suatu hari saat mereka pulang bersama, tiba-tiba ponsel Kanyakumari berdering. Panggilan itu pun datang dari calon suaminya. Dia menanyakan kabar Kanyakumari dengan nada penuh perhatian. Mendengar itu Tirupati langsung merasa cemburu. Tanpa berkata apapun dia turun dari bajai. Dan melihat sikap itu Kanyakumari pun langsung segera menghampirinya. Di saat itulah Tirupati merasa dirinya telah jatuh cinta pada orang yang salah. Baginya apapun yang dia lakukan terasa tidak pernah cukup. Dia sudah menjadi manajer, bahkan rela meninggalkan dunia bertani demi dirinya. Bila perlu dia akan pergi ke bulan kalau pengorbanannya selama ini belum cukup. Mendengar itu Kanyakumari sebenarnya ingin menjelaskan, namun dia tidak memiliki keberanian. Hatinya pun dipenuhi keraguan dan pikirannya kacau. Pada akhirnya dia kembali ke bajai dan meminta temannya menyampaikan perasaan yang selama ini dia pendam. Meski heran kenapa bukan oleh Kanyakumari sendiri, tetapi temannya pun turun dan menyampaikan kata-kata itu kepada Tirupati. Mendengar itu Tirupati kesal, sebab ini bukan saatnya untuk bercanda. I love you. చెప్పు తీసుకుని కొడేస్తాను. మొదలేమో అండిపోయి ఉన్నాను. I love you అని చెప్పమని చెప్పింది. Namun temannya menjelaskan bahwa kata-kata itu memang diucapkan atas permintaan Kanyakumari sendiri.
Dan sejak saat itulah, benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh dengan nyata. Tirupati pun tidak lagi ragu memperkenalkan Kumari kepada ayahnya. Dia sering mengajaknya ke rumah, menunjukkan bahwa dia benar-benar serius dengan perasaannya. Dan kini kebahagiaan keduanya seolah telah tercapai. Kanyakumari pun mulai membayangkan masa depan setelah menikah. Dia berharap mereka akan pindah ke kota. Dia pun membayangkan Tirupati menjadi manajer di sebuah mall besar, sementara dirinya melanjutkan mimpinya menjadi seorang insinyur perangkat lunak, seperti yang selama ini dia impikan. Namun saat harapan itu terucap, Tirupati pun hanya diam tanpa memberi jawaban apapun. ఇప్పుడేటి లవ్ యూ టూ పొలం పంటకు వచ్చిందిరా నువ్వు ఒక పెద్ద షాపింగ్ మాల్లో ఆ తర్వాత నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిపోయి Kemudian di rumah Kanyakumari akhirnya memberitahu keluarganya bahwa dia tidak ingin melanjutkan pernikahan itu. Keputusan ini jelas membuat seluruh keluarga terkejut. Mereka heran karena perubahan sikap Kumari terjadi begitu tiba-tiba. Terutama Pasu, kakak laki-lakinya. Dia paling tidak bisa menerima keputusan itu karena sebelumnya sudah dijanjikan akan mendapat modal usaha dari calon suami Kumari. Mendengar hal itu, Kumari justru semakin kesal. Dia bahkan mengancam akan langsung membatalkan pernikahan jika keluarganya berani menerima uang sedikit pun dari calon suaminya. Di waktu yang sama, Tirupati sedang menyetrika seragam kerjanya. Sementara itu sang ayah sibuk bersiap pergi ke sawah karena hari panen telah tiba. Awalnya Tirupati menolak ajakan ayahnya. Dia merasa masih memiliki banyak pekerjaan di toko. Padahal saat masih kecil, setiap kali mendengar kabar panen, Tirupati pun selalu melompat kegirangan. Mengingat hal itu, hatinya pun luluh. Dia pun jadi berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut ke sawah. Dengan hati riang, seluruh warga desa menikmati hasil panen bersama-sama. Suasana penuh kebersamaan itu kembali mengingatkan Tirupati pada jati diri yang sebenarnya. Singkat cerita, Tirupati kemudian menemui Kanyakumari di tepi pantai. Terlihat jelas ada sesuatu yang penting ingin dia sampaikan. Dan benar saja, Tirupati menyatakan niatnya untuk keluar dari pekerjaannya. Hal itu pun membuat Kumari bingung, sebab selama ini yang dia tahu, Tirupati bekerja keras demi dirinya dan demi masa depan mereka. Namun bagi Tirupati, hidup di dalam toko dari pagi sampai malam membuatnya merasa terjebak. Dia merasa seolah tidak bisa bernapas. Kehidupan seperti itu bukanlah hidup yang dia inginkan. Dia ingin mencintai pekerjaannya, kembali bercocok tanam, bertani, dan tidak hidup di bawah perintah orang lain. Mendengar keputusan itu, Kanyakumari merasa kecewa. Dia sudah bersedia menikah, namun Tirupati justru memilih meninggalkan pekerjaannya. Di matanya, semua pengorbanan dan janji yang dulu terasa sia-sia. Dulu Tirupati rela melakukan apapun demi dirinya, tetapi kini justru ingin pergi meninggalkan semuanya. Keduanya pun bersikeras pada pilihan masing-masing. Tirupati ingin hidup sederhana di desa dan bertani, sementara Kanyakumari ingin hidup di kota dan tidak bisa menerima calon suami tanpa pekerjaan tetap seperti yang dia bayangkan. Di keesokan harinya, Tirupati pun kembali ke toko. Kanyakumari pun meminta maaf atas sikapnya kemarin. Namun pembicaraan mereka kembali berujung pada hal yang sama. Dia terus mengingatkan agar Tirupati tidak berhenti bekerja. Dan Kumari memperingatkan bahwa jika Tirupati benar-benar keluar dari pekerjaannya, maka seumur hidup dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Namun Tirupati justru menanggapi semua itu dengan tenang. Dan sebelum benar-benar pergi, dia pun mengambil keputusan besar. Dia nekat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan alasannya sederhana, karena dia merasa tidak cocok dan ingin kembali bertani di desa. Mendengar keputusan itu, Kanyakumari benar-benar kecewa. Dia menyadari bahwa mimpi hidup bahagia bersama pria yang dia cintai dan kehidupan seperti yang dia bayangkan perlahan mulai runtuh. Sementara itu, tanggal pertunangan akhirnya ditetapkan. Pasu pun langsung menyetujuinya tanpa ragu. Sementara Kanyakumari hanya bisa menegur karena pernikahannya diatur begitu saja. Namun kakaknya itu tidak mau mendengar alasan apapun. Menurutnya jika tidak segera bertindak, adiknya ini tidak akan pernah menikah. Dan Kanyakumari pun hanya bisa diam, bersedih tidak punya tenaga untuk melawan. Hingga hari pertunangan pun tiba. Kabar itu pun sampai ke telinga Tirupati. Dan jelas dia tidak akan tinggal diam. Dengan penampilan khas petani, Tirupati pun meluncur secepat mungkin. Tanpa ragu dia datang dan menghentikan acara pertunangan itu. Dan kekecewaannya pun memuncak. Hanya karena dia keluar dari pekerjaannya, wanita yang dia cintai justru memilih menikah dengan pria lain. Baginya itu terasa seperti pengkhianatan. Dan di tengah emosi yang meledak,
Tirupati mengungkap sesuatu yang seketika membuat semua orang terdiam. Fakta itu pun mengejutkan semua yang hadir dan membuat acara pertunangan berakhir kacau total. ప్రేమించుకుంటానే నాతో పడుకున్నావా? Harga diri keluarga seakan runtuh di hadapan banyak orang. Pasu pun murka, merasa keluarganya telah dipermalukan. Bahkan Kanyakumari ditinggalkan sendirian di dalam kekacauan itu. Setelah semuanya mereda, Kanyakumari kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun saat hendak berangkat kerja, sang kakak justru melarangnya. Di titik itu Kumari benar-benar muak. Dia ingin bekerja tapi dilarang. Dia tidak ingin bertunangan tetapi dipaksa. Banyak orang tinggal di rumah itu, namun tidak satu pun benar-benar bertanya apa yang dia inginkan. Dia pun mengaku pandai belajar, tetapi tidak pernah diberi kesempatan masuk ke sekolah teknik. Dia pun cerdas, namun hingga kini hanya bekerja di toko tanpa pekerjaan yang layak. Dan tidak ada satupun yang benar-benar memahaminya. Di malam hari, untuk pertama kalinya sang ayah memanggil putrinya. Dia mengakui bahwa sebagai ayah dia merasa gagal. Dia mengira putrinya akan menikah dan dibawa pergi oleh suaminya tanpa pernah benar-benar memikirkan mimpi dan cita-citanya. Namun tidak pernah menyangka bahwa semua itu justru membuat putrinya menderita. Dan sang ayah mengeluarkan segepok uang yang telah lama dia tabung. Dia pun berharap uang itu bisa membantu putrinya mengejar mimpi, pergi ke kota dan menjadi insinyur. Jika kesempatan itu gagal, dia pun merasa tidak akan mampu memaafkan dirinya sendiri. Ibu, adik, dan kakaknya pun ikut tersadar, terutama Pasu yang akhirnya meminta maaf dan berjanji mendukung Kanyakumari sepenuhnya untuk mengejar mimpinya. Kabar itu pun sampai ke Tirupati melalui Sinu, dan malam harinya Tirupati menghubungi Kanyakumari dan meminta bertemu untuk terakhir kalinya. Pertanyaan terbesarnya kini hanya satu, apakah Kanyakumari benar-benar akan pergi? Namun bagi Tirupati mimpi Kanyakumari adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sebab sejak kecil dia ingin menjadi insinyur perangkat lunak. Namun bagi Tirupati, cinta hanya membutuhkan dua orang yang saling peduli, tetapi pernikahan adalah hidup bersama, dan agar terus bersama salah satu harus benar-benar mengorbankan segalanya. Dia tahu Kanyakumari cerdas dan berbakat. Apakah dia sanggup setelah menikah hanya duduk di dapur, meninggalkan dunia yang bisa dia raih? Sementara Tirupati memilih hidup di ladang, di desa yang telah dia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Jelas itu adalah dua dunia yang berbeda. Sinu yang menyaksikan semuanya pun ikut terharu. Dan pada akhirnya Kanyakumari benar-benar pergi. Meski setiap langkah terasa berat, dia pun tetap melangkah maju meninggalkan cinta yang belum selesai. మనం ఎలా అయినా కలిసిందా? ఇవన్నీ మర్చిపో. లవ్ యూ. I love you too. Kisah pun kembali ke masa sekarang, ketika Badram dengan antusias mendengarkan cerita itu, yang juga disimak langsung oleh seluruh keluarga di kota. Begitulah kisah cinta Tirupati dan Kanyakumari yang terpisah 4 tahun yang lalu. Badram lalu bertanya bagaimana kelanjutan hidup mereka setelah perpisahan itu. Cerita kembali beralih kepada Tirupati, yang kini telah menjadi juragan tomat. Ladang yang dia garap tumbuh subur dan menjadikannya seorang miliarder. Sang ayah pun tak pernah lupa berbagi, selalu membagikan makanan gratis kepada seluruh penduduk desa. Bahkan kerabat yang dulu menghina Tirupati kini datang satu persatu, berharap bisa kembali menjalin hubungan setelah melihat kesuksesannya. Sementara itu Kanyakumari kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia menjabat sebagai manajer software engineering terbaik dan akan ditugaskan ke Amerika. Dengan tekad yang kuat, semua mimpi yang selama ini dia perjuangkan akhirnya tercapai. Kini dia pun dikenal sebagai salah satu insinyur perangkat lunak terbaik di India, persis seperti yang selalu dia impikan. Namun di sisi lain, keluarga Tirupati justru menerima lamaran dari kerabat dekat mereka. Saat acara pertunangan akan berlangsung, tiba-tiba Kanyakumari datang dan mengacaukan semuanya. తిరుపతి అంతేనా లవ్ అయిపోయిందా? వీడెవడో తెలుసా? Dengan tatapan tajam dia hadir membawa seorang anak kecil. Di hadapan semua orang, dia mempertanyakan perasaan Tirupati dan mengungkap bahwa anak tersebut adalah kenangan dari cinta mereka di masa lalu. Terungkaplah bahwa saat Kanyakumari pergi ke kota, dia sedang hamil 2 bulan. Namun karena takut dan bingung, dia menyimpan semuanya sendiri dan tidak pernah memberitahu siapapun. Hingga akhirnya ketika mendengar Tirupati akan menikah, dia pun diliputi ketakutan tentang masa depan anak itu dan pertanyaan tentang siapa ayahnya. Melihat kenyataan tersebut, ayah Tirupati justru merasa bangga karena dia memiliki seorang cucu yang begitu mirip dengan putranya.
Sebaliknya keluarga calon menantu merasa dikhianati dan memilih pergi meninggalkan acara. Saat Tirupati hendak menggendong anak itu, Kanyakumari melarangnya dan menyebut bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Yang ternyata semua itu hanyalah sandiwara agar Tirupati gagal menikah. Kanyakumari kembali mempertanyakan seberapa besar cinta Tirupati kepadanya. Di kota banyak pria mapan yang ingin menikahinya, namun semuanya dia tolak demi satu orang petani desa bernama Tirupati. Harta, jabatan, dan uang bisa berubah, tetapi hatinya tetap sama. Mendengar itu Tirupati pun mengajak Kanyakumari untuk menikah. Namun kenyataan kembali memisahkan mereka. Sebab Kanyakumari harus pergi berangkat ke Amerika untuk sebuah proyek besar yang sangat penting bagi karirnya. Di situ Tirupati pun diminta untuk menunggunya tanpa kepastian kapan dia akan kembali. అందాక వెయిట్ చెయ్యి. ఏ కుమారి ఎన్నేళ్ళని వెయిట్ చేయాలా సూట్లో బానే ఉన్నారా? Dan sejak hari itu Tirupati pun terus menunggu. Kembali ke masa sekarang, Badram merasa bingung jika memang Tirupati dan Kanyakumari saling mencintai. Mengapa Tirupati justru ingin menikahi saudarinya di kota? Namun pria ini juga tidak tahu. Tetapi Badram pun langsung bisa bertanya secara langsung kepada orangnya, karena Tirupati kebetulan sedang berada di sana. Dan saat melihat sosok Tirupati yang sebenarnya, di situ Badram terkejut. Ternyata selama ini semua cerita yang dia dengar mengarah kepada orang yang salah. Kesalahpahaman itu terjadi karena sejak awal Badram tidak pernah menunjukkan foto Tirupati yang sebenarnya. Semua percakapan itu terdengar oleh keluarga di kota yang langsung marah karena merasa dibohongi. Akhirnya seluruh penyelidikan Badram menjadi sia-sia dan dia pun diminta segera pulang. Sementara itu Tirupati diliputi kegelisahan. Kanyakumari tidak kunjung kembali, padahal panen telah berlalu hingga 3 kali. Tetapi Kanyakumari memintanya menoleh ke arah jalan. Dan benar saja, Kanyakumari pun akhirnya kembali. Sejak saat itu pun mereka bersama dan hidup bahagia selamanya. Lalu film pun berakhir. Hikmah film ini adalah tentang keberanian memilih jalan hidup masing-masing tanpa mengkhianati mimpi. Cinta sejati tidak selalu harus memaksa satu pihak berkorban sepenuhnya. Kadang berpisah adalah cara agar dua orang tumbuh membuktikan diri dan kembali dengan versi terbaik mereka. Kesuksesan bisa lahir dari mana saja, baik dari ladang di desa maupun dari kantor besar di kota selama dijalani dengan tekad dan ketulusan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya doakan teman-teman Silokadiri selalu diberikan kelancaran kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.